Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya akan awali dengan membaca satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, yaitu kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita semuanya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, kita melihat di sini ada dua hal penting saudara yang diajarkan oleh firman Tuhan pada hari ini, yaitu pertama dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang, bukan dengan sebagian orang atau beberapa orang, apalagi dengan satu orang saja, tetapi dikatakan hidup damai dengan semua orang. Ya, jadi yang pertama yang diajarkan oleh firman Tuhan pada hari ini adalah supaya kita berdamai dengan semua orang. Berusahalah, ya, ada kata usaha, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang kedua adalah kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Arti kata kejar ini berarti ada unsur usaha. Ada kerja keras, ada upaya supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, firman Tuhan ini sebenarnya mengajak kita supaya kira-kira kalau digambarkan, supaya hidup kita di hadapan Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita beribadah di hadapan Tuhan, hidup suci di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan hidup kudus di hadapan Tuhan ini seharusnya terlihat atau terpancar bagaimana kita hidup damai dengan semua orang. Nah saudara, ini dua hal ini yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain, ya. Ini harus saling terkait satu sama lain. Nah saudara, hubungan kita dengan Tuhan yang benar akan terpancar kepada hubungan kita dengan sesama yang benar juga. Nah saudara, sebagian orang-orang percaya, ya, orang-orang beriman kepada Tuhan, mereka menganggap bahwa yang paling penting adalah bagaimana mereka beriman kepada Tuhan. Yang paling penting bagaimana mereka hidup suci, yang penting bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan, dan melupakan sisi yang satu lagi. Mereka kurang mempedulikan hubungan dengan sesama. Jadi dengan kata lain, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama itu dapat digambarkan dengan sekeping uang logam dengan dua sisi yang berbeda yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, ya. Sekeping uang logam, ya, uang logam memiliki dua sisi. Uang logam yang satu keping itu memiliki dua sisi yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Nah saudara, maka kedua sisi ini tadi harus sungguh-sungguh kita perhatikan, ya, dua sisi yang berbeda yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Saudara, patut disayangkan bahwa banyak orang-orang beriman, ya, yang mengaku beriman kepada Tuhan, tetapi mereka hanya mempedulikan satu sisi saja. Misalnya ada orang tertentu yang mereka lebih mengutamakan ibadah, ya, doa, puasa dan sebagainya, semua yang berupa kegiatan-kegiatan ibadah atau liturgi atau semua yang berupa kegiatan ibadah, ya, yang dianggap persekutuan dengan Tuhan, ya, mereka rajin melakukannya. Tetapi mereka mengabaikan sisi yang satu lagi, yaitu mereka tidak mempedulikan sesama. Atau saudara, yang kedua juga bisa saja lebih mempedulikan kepada sisi yang satu, yaitu sisi kemanusiaan, peduli kepada sesama manusia, tetapi tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak mau berurusan dengan Tuhan. Nah, ini juga salah saudara. Maka yang benar adalah dua-duanya yang harus diperhatikan. Nah saudara, maka kita melihat bahwa sesungguhnya patut juga kita sayangkan karena banyak orang yang menganggap diri mereka bertuhan, mereka menganggap diri mereka beragama, mereka menganggap diri mereka beribadah, tetapi seiring dengan hal itu saudara, mereka tidak menghargai sesamanya. Mereka menganggap rendah sesamanya. Sebagai contoh adalah apa bedanya
Tuhan Yesus dan ahli-ahli kitab pada zamannya. Apa bedanya Tuhan Yesus dan orang-orang yang beragama pada zaman Tuhan Yesus? Yaitu orang-orang beragama ini yang saya maksudkan adalah pemimpin-pemimpin agama, ya. Mereka adalah pemimpin-pemimpin agama. Nah, saudara, pemimpin-pemimpin agama mereka menjaga kesucian hidup mereka. Mereka menjaga kekudusan hidup mereka. Mereka menjauhkan diri mereka dari hal-hal yang menajiskan mereka. Mereka mengikuti aturan-aturan hukum yang ada. Mereka menjaga kesucian hidup mereka. Nah, untuk itu mereka tidak mau menyentuh segala sesuatu yang dilarang oleh agama. Nah, saudara, tetapi kita melihat sisi yang lain bahwa pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, maka mereka enggan bersentuhan dengan orang-orang lain. Apalagi dengan orang-orang yang disebut sebagai orang berdosa, orang yang dianggap rendah dalam masyarakat, orang yang mungkin dikucilkan dalam masyarakat. Mereka tidak mau bersentuhan dengan mereka. Maksudnya pemimpin-pemimpin agama ini tadi tidak mau bersentuhan dengan model manusia seperti ini, ya, yang dianggap sebagai orang-orang yang berdosa, yaitu pemungut cukai, ya, wanita-wanita yang tidak benar, maksudnya pelacur atau sekarang disebut PSK, ya. Kemudian juga misalnya orang-orang yang dianggap sebagai berdosa di tengah-tengah masyarakat, mereka sama sekali tidak mau berdekatan, menjauhi mereka, ya. Sedangkan Tuhan Yesus adalah pribadi yang suci. Tuhan Yesus, dia hidup benar, dia hidup suci. Tapi sikapnya terhadap orang-orang yang dianggap rendah, yang dianggap berdosa, sangat berbeda dengan sikap pemimpin-pemimpin agama pada zamannya. Tuhan Yesus yang hidupnya benar, hidupnya suci. Dia mengerti, dia mau menerima, dia bergaul, dia bersama-sama, dan dia menerima orang-orang yang ada di sekitarnya, apa adanya mereka. Maka kalau kita membaca kitab suci, maka Tuhan Yesus misalnya dia duduk makan bersama-sama dengan pemungut-pemungut cukai, ya, atau petugas-petugas pajak, ya, orang yang bekerja di perpajakan. Ya, demikian juga dengan orang-orang yang lain yang dianggap orang-orang yang sakit, orang-orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Ya, Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Saudara, mohon tidak disalah mengerti bahwa kalau saya maksudkan, kalau dikatakan bahwa bagaimana kita harus mengerti atau menerima orang-orang lain, saudara, bukan berarti bahwa kita harus mengikuti gaya hidup mereka. Nah, ini yang supaya kita tidak boleh salah mengerti. Jangan saudara salah artikan misalnya kita harus menerima pemabuk, berarti kita juga harus hidup mabuk-mabukan dengan dia, gitu ya. Atau misalnya menerima wanita yang benar, kita juga harus hidup bersama-sama dengan dia. Itu salah sekali, ya. Itu betul-betul sangat salah. Tidak demikian yang dimaksudkan. Tapi yang dimaksudkan adalah bagaimana kita seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus. Menerima orang lain apa adanya mereka. Menghargai setiap manusia. Menghargai setiap jiwa-jiwa, apapun profesi mereka, apapun suku mereka, apapun agama yang mereka anut. Saudara, kitab suci tidak pernah membatasi kita. Kita hanya mengasihi, kita hanya peduli kepada orang Kristen saja. Tapi firman Tuhan ini juga mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dengan semua orang. Tidak dikatakan, berusahalah hidup damai dengan orang Kristen saja, atau dengan orang-orang beragama, tapi dikatakan dengan semua orang. Itu berarti bahwa baik orang Kristen maupun orang yang bukan Kristen, bahkan dengan orang yang tidak beragama, sedapat mungkin berusaha hidup damai dengan semua orang. Memang saudara, nyaris mustahil kita berdamai dengan semua orang, tetapi firman Tuhan mengatakan berusaha. Namanya juga usaha, saudara. Harus ada usaha dari kita. Kita berusaha. Kita tidak boleh memiliki musuh satu orang pun. Saya ingat sekali, saudara, pesan guru saya dulu, saudara, waktu saya masih kecil, di mana guru sekolah minggu saya pernah mengatakan bahwa kalau kita mempunyai teman 1000, itu masih kurang. Ya, saudara, kalau kita punya teman 1000 itu masih kurang. Kalau kita punya musuh 1,
itu sudah terlalu banyak, saudara. Musuh satu, saudara. Ya, ada satu orang yang kita benci, ada satu orang yang kita musuhi. Itu sudah terlalu banyak, saudara. Dengan kata lain, seharusnya kita tidak boleh memiliki musuh. Maka firman Tuhan mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, saudara, hidup damai dengan semua orang ini berarti dimulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang di lingkup kita, di lingkungan kita. Mulai dari pasangan kita, dari keluarga kita, itu berarti anak-anak kita, itu berarti orang tua kita, keluarga besar kita, kemudian lebih luas lagi sampai kepada masyarakat kita, saudara. Kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Nah, saudara, hidup damai dengan semua orang ini juga akan terlihat bagaimana kita berperilaku setiap hari, saudara. Sebagai contoh kecil, saudara. Saudara memperhatikan khotbah ini pasti ada kaitannya dengan media sosial atau medsos atau sosial media, sosmed. Nah, saudara, maka sebagai orang-orang percaya, orang beriman kepada Tuhan, kita pun seharusnya bersikap santun di dalam kita bermedia sosial. Misalnya, saudara, kita memberikan pendapat atau kita memberikan masukan, kita tidak akan sembarangan memberikan masukan, apalagi kritikan. Kita akan memikirkan perasaan setiap orang, ya. Nah, sekarang patut disayangkan, saudara, kita melihat di media sosial ada banyak orang yang kurang menggunakan perasaan mereka, logika mereka kurang dipergunakan, perasaan mereka kurang dipergunakan. Misalnya memberikan kritikan pedas, kritikan yang bisa melukai hati sesama, saudara. Dan itu bisa menimbulkan percideraan. Itu bisa juga menimbulkan, saudara, yaitu merusak toleransi antar umat beragama. Tentunya ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, bukankah dikatakan bahwa kita anak-anak Allah? Maka berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu tertulis dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Salah satu ciri orang beriman, salah satu ciri orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kehadiran mereka membawa damai. Itu berarti seperti yang tadi saya katakan, dalam kita menanggapi media sosial, ya, dalam kita mengomentari media sosial, apalagi memberikan kritikan, saudara, tentunya tidaklah bijaksana kalau kita memberikan kritikan, apalagi kritikan yang disertai dengan kebencian, yang dilihat, dibaca oleh banyak orang. Saudara, ini hal yang kurang patut kita lakukan. Jikalau ada hal-hal yang hendak kita bicarakan, alangkah baiknya kita ajak berbicara empat mata. Bukankah demikian yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Bahwa jikalau saudaramu melakukan kesalahan atau dianggap kurang patut, maka ajaklah dia berbicara empat mata. Nah, saudara, kalau misalnya hanya berbicara berdua saja atau empat mata, saudara, ini jauh lebih baik daripada kita menyampaikan kritikan kita, atau misalnya seringkali kritikan itu, saudara, bisa disertai dengan penghinaan yang bisa menyakiti hati sesama. Saudara, hal seperti inilah yang harus kita hindari. Nah, karena itu, saudara, maka kebenaran firman Tuhan seharusnya pertama itu memperbarui hidup kita hidup suci di hadapan Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu hidup benar atau hidup suci di hadapan Tuhan inilah yang akan terpancar, yang akan kita ekspresikan dalam perbuatan kita kepada sesama, di mana kita menunjukkan penghargaan kita menunjukkan penghormatan kita kepada sesama. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana seharusnya kita berperilaku terhadap sesama? Nah, Tuhan kita Yesus Kristus memberikan satu prinsip yang luar biasa. Ya, di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Ayat ini dikenal sebagai golden law, hukum emas. Tuhan Yesus berkata demikian, saudara, dalam Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.
Sekali lagi saudara, saya ulangi. Tuhan Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara, kalimat ini menarik. Sebab Tuhan Yesus tidak mengatakan, apa yang kamu tidak kehendaki orang perbuat kepadamu, jangan lakukan demikian kepada mereka. Tuhan Yesus tidak menyampaikan kalimat seperti itu. Tuhan Yesus tidak menggunakan kalimat negatif. Tapi Tuhan Yesus menyampaikan kalimat positif. Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu ingin orang perbuat kepadamu, apa sih yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, ya, lakukan hal yang demikian. Nah, sekarang mungkin kita bahas sedikit, saudara. Kita mulai dari hal-hal yang kita tidak ingin orang perbuat kepada kita. Apa yang kita tidak ingin orang perbuat kepada kita? Wah, saudara, kalau kita buat daftarnya itu bisa banyak sekali. Misalnya, kita tidak ingin disakiti, kita tidak ingin dilecehkan, kita tidak ingin dihina, kita tidak ingin dikhianati, ya, kita tidak ingin disakiti, dan macam. Saudara, kalau dibuat daftar ini tadi bisa panjang sekali, ya, apa saja yang kita tidak kehendaki orang perbuat kepada kita. Maka Tuhan Yesus, maka apa yang kita nggak suka orang perbuat kepada kita, jangan lakukan hal yang demikian. Nah, itu dalam kalimat negatif. Dan Tuhan Yesus memberikan dalam kalimat yang positif. Tuhan Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu. Saudara, kalau kita buat daftar ini, apa yang kita kehendaki orang perbuat kepada kita, ini harusnya daftarnya harus lebih panjang, saudara. Kalau kita buat daftarnya, ini bisa panjang, dan memang seharusnya lebih panjang daripada daftar yang pertama tadi, yaitu segala sesuatu yang kita tidak inginkan. Nah, sekarang apa yang kita inginkan orang perbuat kepada kita? Misalnya, saudara, kita ingin disayangi, kita ingin diperhatikan, kita ingin dihormati, kita ingin dicintai sebagaimana seharusnya, kita ingin juga misalnya dianggap, ya. Salah satu murid saya pernah mengatakan, dia bilang, Pak, saya juga ingin dikangeni, gitu ya, dirindukan. Singkatnya, ada banyak hal yang positif yang kita inginkan orang perbuat kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka prinsipnya adalah Tuhan Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, misalnya kalau kita ingin dihormati, kita ingin dihargai, kita ingin dicintai, kita ingin dianggap, kita ingin dirindukan, dan kita ingin diterima apa adanya, dan seterusnya, maka lakukanlah terlebih dahulu hal tersebut kepada orang lain. Nah, saudara, dengan kata lain, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, itu harus dimulai dari diri kita sendiri, saudara. Dimulai dari diri kita sendiri. Inilah pengajaran daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berdamai dengan semua orang, itu inisiatifnya harus mulai dari diri kita. Ya, harusnya mulai dari diri kita. Dengan kata lain, saudara, kitalah yang berinisiatif untuk berdamai dengan orang lain. Jikalau misalnya ada perselisihan, ada hal yang hubungan yang kurang baik telah terjadi dengan orang lain, dengan orang-orang dekat kita, saudara, maka seharusnya kitalah yang memulainya. Kitalah yang punya inisiatif untuk memulai membangun kembali hubungan yang telah retak atau hubungan yang telah rusak, sehingga hubungan tersebut dapat dipulihkan. Kita harus berusaha berdamai dengan semua orang. Segala sesuatu yang kita kehendaki orang perbuat kepada kita, lakukanlah terlebih dahulu hal-hal tersebut kepada orang lain. Selanjutnya, saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa itulah isi dari seluruh kitab suci, atau itulah isi seluruh dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi boleh dikatakan bahwa hukum Taurat, kitab Taurat, dan kitab-kitab para nabi isinya hanya satu, yaitu segala sesuatu yang kita kehendaki orang perbuat kepada kita, lakukanlah demikian juga kepada mereka. Atau dengan kata lain, ini berbicara tentang kasih kepada sesama. Ini berbicara tentang kasih kepada sesama, kepada setiap orang yang dapat kita temui. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu
Alangkah indahnya kalau kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Alangkah indahnya saudara kalau kita berdamai dengan semua orang. Karena itu saudara, mulai dari sekarang kita memikirkan apa yang dapat kita lakukan untuk perdamaian bagi sesama. Kita harus memikirkan saudara, bahwa segala sesuatu yang kita inginkan orang berbuat kepada kita, kita mulai melakukannya. Nah saudara, jikalau kita melakukannya dengan setia, dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya kita telah memberikan sumbangsih bagi orang lain. Kita telah menjadi sesuatu. Kita telah memberikan sumbangsih yang penting bagi orang lain, saudaraku. Itulah artinya kita bertuhan. Itulah artinya kita beragama. Bahwa kita memiliki dua sisi yang berbeda yang tidak dapat dipisahkan. Sisi yang pertama, kita memiliki hubungan dengan Tuhan, yaitu melalui doa dan ibadah kita kepada Tuhan. Dan sisi yang kedua yang tidak dapat dipisahkan dengan sisi yang pertama, yaitu kita membangun hubungan yang baik, damai dengan semua orang. Kiranya firman Tuhan, renungan firman Tuhan, butir kebenaran pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.